Tahukah kamu bahwa teknik sipil sebenarnya lahir dari teknik militer? Pada zaman dahulu, teknik militer digunakan untuk membangun benteng, jembatan, dan infrastruktur strategis untuk mendukung kebutuhan perang. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan kebutuhan masyarakat akan pembangunan infrastruktur teknik sipil mulai berkembang sebagai cabang ilmu tersendiri. Teknik sipil fokus pada pembangunan infrastruktur untuk kehidupan sehari-hari, seperti jalan, jembatan, gedung, dan saluran air. Sebaliknya, teknik militer lebih fokus pada konstruksi yang mendukung operasional perang, seperti bunker, landasan pesawat tempur, atau fasilitas pertahanan lainnya. Di Indonesia, teknik sipil mulai dikenal sejak masa penjajahan Belanda, terutama saat dibangun jalan raya dan kanal-kanal penting. Meski asal-usulnya sama, teknik sipil dan teknik militer kini melayani tujuan yang berbeda. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana kota-kota besar yang ada di Indonesia dapat terhubung serta berkembang? Jawabannya ada di tangan para insinyur teknik sipil. Yuk, mari kita lihat 3 contoh yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada jalan tol Trans Jawa. Jalan tol ini bukan sekedar jalan biasa, tetapi sebagai tulang punggung dari transportasi yang menghubungkan kota-kota besar. Di baliknya, teknik sipil berperan dalam merancang struktur jalan yang mampu menahan beban akan kendaraan berat dan cuaca ekstrim yang melibatkan teknik geoteknik sehingga memastikan tanah di bawahnya dapat stabil. Sementara teknik transportasi yang mengatur arus lalu lintas sementara agar tetap lancar. Yang kedua, ada Bendungan Jatiluhur yang terdapat di Jawa Barat. Di bendungan ini, teknik sipil berperan besar di sini. Ada bidang hidrologi yang memastikan aliran air tertampung dan terdistribusikan dengan baik. Lalu, untuk teknik konstruksi yang dapat membangun struktur yang kokoh untuk mencegah kebocoran, sehingga bendungan ini menjadi sumber air bagi irigasi untuk jutaan hektar sawah dan juga pembangkit listrik. Lalu yang ketiga, ada gedung pencakar langit yang ada di Jakarta, seperti gedung-gedung di Sudirman Central atau Central Business Park District atau SCBD. Teknik sipil di sini berperan dalam merancang pondasi yang kuat untuk menopang beban gedung, yang menggunakan teknik struktur untuk memastikan bangunan tersebut aman, bahkan wilayah rawan gempa seperti Indonesia. Struktur adalah cabang dari teknik sipil yang berfokus pada perancangan, analisa, dan konstruksi struktur yang tahan lama dan efisien. Struktur ini dapat mencakup gedung, jembatan, bendungan, dan infrastruktur lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa struktur mampu menahan beban yang dihadapi selama masa operasional dengan baik. Subspesialisasi dan contoh pekerjaannya adalah sebagai berikut. 1. Rekayasa tahan gempa. Nah, untuk rekayasa tahan gempa ini berfokus pada analisa dan desain struktur yang tahan terhadap gempa bumi. Bidang ini memanfaatkan teori dinamika struktur dan perilaku material di bawah beban gempa. Contoh pekerjaannya yaitu merancang gedung bertingkat yang tahan di zona yang rawan gempa. Yang kedua adalah rekayasa angin. Mempelajari pengaruh angin terhadap gedung-gedung bertingkat tinggi, seperti gedung-gedung pencakar langit. Untuk contoh pengerjaannya yaitu merancang gedung pencakar langit dengan sistem aerodinamika yang optimal. Yang ketiga ada rekayasa jembatan, berkaitan dengan perancangan, analisis, konstruksi, dan pemeliharaan jembatan. Contoh pekerjaannya yaitu merancang jembatan kabel pancang atau cable stayed bridge. Yang keempat ada rekayasa bendungan, menangani desain dan konstruksi bendungan untuk tujuan seperti irigasi, pembangkit listrik tenaga air, atau pengendalian banjir. Untuk contoh pekerjaannya yaitu mendesain bendungan gravitasi untuk menyimpan air. Yang kelima ada rekayasa bangunan, berfokus pada desain dan analisa struktur bangunan untuk memastikan stabilitas dan keamanan. Contoh pekerjaannya yaitu merancang gedung bertingkat dengan material beton, bertulang atau baja. Untuk yang ketujuh ada keandalan struktur. Di sini
fokusnya yaitu mengukur dan meningkatkan probabilitas bahwa suatu struktur akan berfungsi dengan baik sesuai dengan desain dan perancangannya. Untuk contoh pekerjaannya yaitu melakukan analisis probabilistik untuk memprediksi masa pakai suatu struktur. Kegagalan struktur pada jembatan Morandi di Genoa, Italia 2018, jembatan ini runtuh akibat kelelahan material dan korosi pada kabel penyangganya yang menopang sebagian besar beban jembatan. Faktor lainnya adalah kurangnya perawatan dan inspeksi menyeluruh beberapa dekade. Solusi dan peranan teknik sipil. Ada analisis penyebab runtuhnya teknik struktur, adalah melakukan investigasi forensik teknik sipil untuk menentukan penyebabnya runtuhnya jembatan ini. Kedua, menggunakan pemodelan struktur untuk mensimulasikan beban dan kerusakan yang terjadi sebelum runtuh. Lalu kedua ada perancangan ulang dan rekonstruksi, yaitu menggunakan material yang lebih akan tahan korosi, karena seperti kabel, baja tahan karat, atau bahan komposit. Lalu berikutnya ada menerapkan teknologi baru seperti monitoring struktural berbasis sensor untuk mendeteksi kerusakan sejak dini. Lalu ketiga ada pemeliharaan inspeksi rutin dan perencanaan alternatif. Proyek ini menunjukkan bagaimana teknik memainkan peran penting dan dalam menyelesaikan masalah struktur dengan pemenekan multidisiplin. Saya memilih teknik sipil karena saya tertarik dengan dunia konstruksi dan infrastruktur. Karena ketertarikan ini, saya menjadi memilih untuk masuk ke dalam teknik sipil. Nah, selain itu, prospek karirnya sangat menjanjikan untuk kedepannya. Saya memilih peminatan struktur karena saya tertantang untuk membuat dan merancang suatu struktur bangunan yang tidak hanya berdiri kokoh namun efisien dan juga inovatif. Dunia konstruksi terus berkembang dan saya ingin menjadi salah satu orang yang mengikuti perkembangan tersebut untuk menciptakan solusi-solusi bagus dalam suatu dunia konstruksi. Oleh karena itu, saya memilih penjurusan struktur. Lalu di sini saya ingin menjelaskan alasan saya masuk teknik sipil, yaitu pertama adalah karena saya tertarik dengan kenapa bagaimana infrastruktur di sekitar kita dibangun. Dan dengan teknik sipil ini, dengan memasuki teknik sipil ini secara nggak langsung itu memberikan kita kontribusi langsung dalam pembangunan infrastruktur yang esensial bagi masyarakat. Kenapa saya memilih teknik di bidang infrastruktur ini? Karena teknik di bidang infrastruktur ini sangat dibutuhkan, di mana permintaan tenaga ahli di bidang struktur akan terus meningkat, yang otomatis memberikan saya kesempatan peluang untuk meningkatkan peluang karir. Alasan saya masuk teknik sipil adalah karena saya sangat suka bidang-bidang sains, seperti fisika. Dan ketika saya SMA, saya berpikir jurusan apa ya kira-kira yang cocok untuk saya. Dan saya berpikiran bahwa saya cocok untuk masuk ke teknik. Karena teknik itu meskipun dia mempelajari fisika dan juga sains, tapi dia tuh langsung menggunakan atau menerapkannya langsung di dunia nyata. Tidak sekedar hanya teori atau penelitian-penelitian lainnya. Dan ketika saya SMA, teknik itu kan banyak. Dan alasan saya memilih sipil karena saya tuh suka kepikiran bagaimana sih gedung-gedung pencakar langit itu bisa berdiri kokoh meskipun diterpa hujan, badai, dan gempa. Maka dari itu, saya sangat penasaran dengan rahasia di balik itu dan maka dari itu saya masuk teknik sipil. Peminatan yang ingin saya pilih adalah struktur. Alasannya saya memilih struktur adalah seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa saya sangat penasaran bagaimana bisa gedung sebesar itu, setinggi itu bisa berdiri kokoh meskipun dia diterpa angin, diterpa hujan, bahkan gempa. Dan saya sadar bahwa kuncian dari hal itu semua ada di struktur bangunan. Maka dari itu, saya memilih peminatan struktur karena saya ingin tahu rahasia di balik kokohnya sebuah bangunan. Alasan saya masuk teknik sipil serta
kejuruan yang akan saya ambil ke depannya. Singkat cerita, jadi awalnya saya kemakan asumsi kalau teknik sipil itu sama jenisnya kayak kedinasan. Tetapi semua itu salah besar. Teknik sipil itu lebih mendalami ke semua dunia konstruksi apapun itu. Kenapa saya milih fakultas ini? Yes, saya pilih karena fakultas ini pilihan terakhir saya dari pilihan sebelum-sebelumnya. Jadi yang saya tangkap di TechSip ini, saya bisa jadi lebih jauh dalam mengeksplor dunia konstruksi. Karena saya anaknya suka menganalisis atau kepo apapun itu, lebih tepatnya. Jadi fakultas ini saya jadikan pilihan terakhir di kelima pilihan saya sebelumnya. Kebetulan saya masuk teknik sipil ini agar saya ke depannya insya Allah saya bisa tembus dalam ke lingkup airport engineering yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Singkat cerita, impian saya banget untuk tercebur di dunia airport engineering ini dikarenakan om saya kebetulan di sana sebagai manajer di teknik landasan Bandara Soekarno-Hatta. Jadi beliaulah inspirasi saya yang membuat saya untuk bersemangat atau giat untuk mengejar mimpi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.